Halo semua, selamat datang di channel Danspoke. Nah, video kali ini kita akan bahas Pokemon yang berasal dari cerita mitologi sesuai dengan request dari salah satu teman kalian ya, Mibi. Thank you buat requestnya. Dalam video ini sudah dirangkum untuk dipilih beberapa Pokemon ya, jadi karena banyak jadi nggak semua langsung. Nggak perlu lama-lama, kita langsung aja ke daftar Pokemon yang berasal dari makhluk mitologi. Yang pertama ada Sneasel. Sneasel merupakan Pokemon tipe Ice yang bentuknya itu terinspirasi dari makhluk mitologi Kamaitachi. Kamaitachi sendiri digambarkan sebagai musang yang muncul sebagai angin dingin dan meninggalkan jejak luka kepada orang-orang yang dilewatinya gitu ya. Jadi menggambarkan Sneasel sendiri yang dingin itu berarti jadi ice, kemudian gerakannya cepat serta cakar yang tajam. Karakter dari Sneasel sendiri itu kebanyakan licik dan mereka biasanya bentuk kelompok kecil. Ya, sama seperti Kamaitachi sendiri, mereka itu bergrup ya. Di dalam Pokédex-nya, this cunning Pokemon hides in the cover of darkness, waiting to attack its prey. Gitu. Jadi menyerangnya tiba-tiba gitu, secara cepat kan. Sifat-sifatnya mirip dengan Kamaitachi. Kalau kalian yang suka nonton anime, kalian juga pasti nggak asing dengan bentuk Kamaitachi karena Kamaitachi sendiri suka muncul di beberapa anime ya. Misalnya seperti di Naruto gitu ya. Kamaitachi disummon oleh Tamari. Pokemon berikutnya adalah Primarina. Dan Primarina sendiri diambil dari Siren. Dia itu kayak putri duyung gitu. Dan Siren itu memiliki suara yang sangat indah. Suara yang indah itu dipakai oleh para Siren untuk memancing para pelayar yang mendengarnya bakal terbuai terus nabrak kapalnya sehingga kapalnya itu tenggelam gitu ya, nabrak karang kayak gitu. Begitu juga dengan Primarina. Kita tahu bahwa dia memiliki suara yang indah dan dikatakan juga bahwa to Primarina, every battle is a stage. It takes down its prey with beautiful singing and dancing. Sama seperti Siren yang melumpuhkan dengan nyanyian indahnya, begitu juga dengan Primarina. Dia menggunakan nyanyian indahnya untuk melumpuhkan lawannya. Gitu. Pokemon berikutnya adalah Torterra. Menurut kalian Torterra itu diambil dari hewan mitologi apa? Bentuknya kura-kura, kemudian di punggungnya ada pohon kayak di bumi gitu ya. Torterra memang diambil dari hewan mitologi, ya ini kura-kura dunia atau World Turtle. Jadi diceritakan bahwa World Turtle itu di punggungnya ya kayak menampung dunia gitu, ada dunia, ada pohonnya, ada hutannya, kayak gitu di punggung si kura-kura yang ukurannya itu besar gitu ya. Di dalam Pokédex-nya disebutkan bahwa same Pokemon are born on a Torterra's back and spend their entire life there. Jadi beberapa Pokemon bahkan lahir di si punggungnya Torterra itu kemudian menghabiskan hidupnya seluruhnya dengan hidup di situ gitu. Dan si Torterra-nya tenang-tenang aja gitu. Dia seperti World Turtle gitu, di atasnya ada yang hidup. World Turtle ini memang legenda yang cukup terkenal, kalau kalian tahu juga Avatar itu inspirasi Lion Turtle itu dari World Turtle. Maybe you can help me. Everyone. Pokemon berikutnya yang diambil dari hewan mitologi, dan pasti kalian juga ngeh, adalah Rapidash. Ngehnya apa? Karena Rapidash itu punya satu tanduk, dan kalian pasti dong tahu, kuda dengan satu tanduk adalah unicorn. Baik itu Rapidash yang Kantonian maupun yang Galarian. Bahkan kalau yang Galarian itu udah spesifik kayak menggambarkan unicorn di era modern gitu ya. Jadi rambutnya warna-warni gitu kalau kita ingat. Yang unicorn modern kan juga sekarang rambutnya warna-warni gitu kayak rainbow kayak gitu kan. Dan ngomong-ngomong soal inspirasi untuk Rapidash yaitu unicorn. Unicorn sendiri adalah hewan mitologi dari Eropa ya, berupa kuda dengan runcing tanduk gitu di yang dari dahinya. Unicorn sendiri menggambarkan kemurnian ya, yang katanya bisa ditemukan dan ditangkap oleh seorang yang harus masih perawan gitu ya, perempuan yang masih perawan yang bisa melihat unicorn. Tapi ya itu mitos. Rapidash loves to gallop. Whenever it sees something moving fast, it gets the urge to race. Yang berikutnya, Pokemon berasal dari cerita mitologi adalah Lucario. Lucario itu berasal dari dewa kematian Mesir, yaitu Anubis. Ya, di mana dia berbadan manusia, tapi memiliki kepala serigala. Kekuatan dari Lucario sendiri luar biasa ya, secara dia itu kan aura Pokemon gitu. Jadi dikatakan di Pokédex-nya, they can detect the species of a living being and its emotions from over half a mile away. Dia bakal bisa ngerasain emosi dari makhluk ya, dari auranya itu cuma dari jarak setengah mil. Dan yang berikutnya juga menjadi yang terakhir dalam list ini
adalah Ninetales. Pasti kalian nggak asing, dia itu dari mitologi Kitsune, rubah gaib lah. Ya, jadi mempunyai kekuatan magis gitu si rubahnya. Dan diceritakan bahwa Kitsune itu mampu menyemburkan api serta memiliki kekuatan dalam bentuk roh ya. Dia juga menjelaskan bagaimana Ninetales, ya selain dia tipenya fire kan karena tadi bisa menyemburkan api, dia juga kan punya jurus-jurus yang kayak tipe ghost kayak Gra. Dan diceritakan bahwa Kitsune itu mempunyai jumlah ekor yang bisa bertambah, dan yang paling banyak itu 9 ekor. Nah, ketika ekornya 9, dia sangat kuat, kemudian warnanya itu menjadi emas putih gitulah, kayak warna Ninetales. Ya, kemasan kayak gitu, dia bisa sampai hidup selama 1000 tahun. Its 9 beautiful tails are filled with a wondrous energy that could keep it alive for 1000 years. Bayangin kalau gitu, trainer yang punya Ninetales itu bisa nurunin Ninetales-nya sampai beberapa generasi ya, kalau 1000 tahun gitu. Tapi Ninetales sendiri mempunyai watak yang kurang baik kalau dipikir, karena dalam Pokédex-nya dikatakan bahwa very smart and very vengeful. Grabbing one of its many tails could result in a 100-year curse. Pendendam. Ya kalau kita grabbing tuh jadi kayak ditarik gitu ekornya, salah satu ekornya aja dia bisa ngasih ke kita kutukan selama 1000 tahun. 1000 tahun itu berarti kutukannya jadi kayak bakal nurun gitu. Nah, di dalam cerita rakyat Jepang, Kyuubi no Kitsune atau Kitsune berekor 9 itu ditampilkan sebagai makhluk yang cerdas, dan yang ekor 9 itu ya dia yang tingkatannya paling tinggi gitu di antara semua Kitsune. Jadi ada ekor 1, ekor 2, terus sampai ekor 9 itu yang paling tinggi. Penggambaran Kyuubi sendiri dalam cerita anime Jepang bukan sesuatu yang langka ya. Beberapa anime juga menggambarkan Kyuubi, atau mungkin kalian juga pasti tahu di anime populer seperti Naruto itu ada sosok Kyuubi. 戦争を本当に一人で片付けられると思っているのか。 Oke, itu aja untuk daftar Pokemon dari hewan atau makhluk mitologi. Sebenarnya masih ada beberapa. Coba mungkin kalian kalau memang mau dibuatkan part berikutnya, tinggal komen aja di bawah. Dan terima kasih karena kalian sudah menonton video ini. Kasih like-nya kalau memang kalian suka. Dan dukung channel ini dengan cara subscribe dan share video ini di media sosial kalian. Oke, sekali lagi terima kasih. Dan seperti biasa, tangkap semua.